أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Tapi setelah salat gerhana disunnahkan ya untuk khutbah. Ya, ini ada khilaf di kalangan para ulama, apakah khutbah atau sekedar nasihat. Ya, ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah nasihat, namun pendapat Syafi'iyah mengatakan yang dimaksud adalah khutbah. Khutbah biasa sebagaimana orang berkhutbah, dan khutbahnya setelah salat. Ustaz, bagaimana kalau kita setelah salat ternyata gerhana belum berhenti? Kalau kita setelah salat gerhana belum berhenti, maka tidak dianjurkan untuk salat gerhana 2 kali, tidak. Cukup kita berdoa, berzikir kepada Allah, beristighfar, dan jangan lupa disertai dengan sedekah. Ya, Rasulullah mengatakan wa tasaddaqu, bersedekahlah. Jadi kita berzikir, berdoa, bersedekah sampai gerhana hilang. Atau sebaliknya, kita sedang salat atau gerhananya sudah selesai. Tidak apa-apa lanjutkan salat, tetapi tidak usah lama-lama. Lanjutkan salat tapi tidak usah lama-lama. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya wanita juga dianjurkan salat gerhana. Ya, wanita juga dianjurkan salat gerhana. Bukan hanya di rumah, mereka juga dianjurkan salat di masjid. Berdasarkan hadis Asma binti Abi Bakar, ketika dia berkata, "Ataitu Aisyah radhiyallahu anha." Kata Asma binti Abi Bakar, saudarinya Aisyah, lain ibu ya. Aku mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina khasafati syamsu, tatkala matahari gerhana. Fa idza nasu qiyamun yusallun, tiba-tiba orang sedang salat. Wa idza hiya qa'imatun tusalli, dan ternyata Aisyah juga sedang salat. Fa qultu malin nas. Aisyah sedang salat, Asma tanya, "Ada apa orang-orang kok ramai semua pada salat?" Aisyah sedang salat, enggak mungkin dia jawab, kalau dia jawab salatnya batal. Fa asyarat bi yadi ila sama, Aisyah suruh lihat ke atas, ya. Faqalat subhanallah. Dan dia berkata subhanallah. Faqultu ayatun. Oh, ada gerhana ya? Aisyah juga kasih isyarat iya. Dan ini dalil bahwasanya kalau dalam kondisi haja atau dalam kondisi darurat kita boleh ngomong sama orang yang salat, boleh. Dia lagi salat, misalnya kita ada keperluan mendesak, kita bilang jangan habis salat, tunggu dulu ya, tunggu saya pulang ya. Enggak apa-apa kita ngomong sama dia, ada keperluan mendesak. Tidak jadi masalah ya. Asalnya jangan ajak ngomong orang sedang salat karena dia sedang konsentrasi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam kondisi mendesak kita boleh ngomong dengan orang tersebut, sebagaimana Asma berbicara dengan Aisyah tapi tidak boleh dijawab. Aisyah cuma kasih isyarat ya. Ini dalil bahwasanya wanita boleh salat gerhana di masjid. Hanya saja Imam Syafi'i rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Um, la akrahu liman la hay'ata laha minan nisa la lil ajis wa lil sibyah syuhuda salatil kusuf. Kata Imam Syafi'i, tidak mengapa bagi wanita tua atau anak-anak, wanita masih kecil ya, untuk ikut serta salat gerhana di masjid ma'al imam, bersama imam. Bal uhibbuha, bahkan aku menyukai jika mereka ikut hadir salat berjamaah. Ya. Adapun yang memiliki bentuk yang menarik atau cantik atau yang lainnya, kata Imam Syafi'i, wa ahabbu ilayya lidzawatil hay'ah an yusallinaha fi buyutihinna. Adapun wanita yang cantik atau membuat tertarik orang, maka hendaknya mereka salat di rumah, jangan ikut berjamaah. Taib, ini masalah salat gerhana bisa kita simpulkan ya. Pertama, salat gerhana disunahkan bagi yang lihat gerhana. Yang tidak melihat gerhana maka tidak perlu salat gerhana. Kemudian salat gerhana tidak dikiaskan dengan kejadian alam yang lain, misalnya gempa bumi atau gunung meletus ya, atau ada angin kencang, maka ini tidak perlu salat tertentu. Tidak dikiaskan dengan salat gerhana, hanya salat gerhana saja yang kejadian alam yang kita salat gerhana. Kemudian disunahkan salat gerhana untuk dikerjakan secara berjamaah. Namun jika seorang salat sendiri tidak jadi masalah. Laki-laki maupun perempuan kalau ingin salat sendiri juga tidak jadi masalah, tapi disunahkan secara berjamaah. Kemudian pelaksanaannya boleh salat seperti biasa, yaitu 1 rakaat 1 kali ruku ya. Dan yang sunahkan adalah dengan 1 rakaat 2 kali ruku, sebagaimana tadi kita jelaskan. 1 rakaat 2 kali
ruku dengan 2 kali ruku, dengan 2 kali Al-Fatihah dan 2 kali baca surat 1 rakaat. Jadi kalau 2 rakaat totalnya 2 rakaat 4 kali ruku, 4 Al-Fatihah dan 4 surat. Kemudian jika sedang salat gerhana, kemudian gerhana sudah selesai, maka tidak jadi masalah. Lanjutkan salat gerhana, tetapi bacaannya dipercepat karena gerhana sudah selesai. Kemudian kalau ternyata sudah selesai salat gerhana, gerhana masih panjang, tidak disunahkan untuk mengulangi salat gerhana. Tidak disunahkan. Tapi cukup setelah itu berdoa kepada Allah, bertakbir, berzikir kepada Allah, istighfar dan yang lainnya, dan perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah karena Rasulullah SAW mengatakan wa tasaddaqu. Kemudian setelah salat gerhana disunnahkan apakah khutbah atau memberi nasihat. Ya sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira yang berkaitan dengan salat gerhana.